Nah, mutasi titik sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke mutasi kromosom ya. Nah, mutasi kromosom ini ada perubahan struktur, meliputi delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan ada juga perubahan numerikal yang terdiri dari aneuploidi dan euploidi. Nah, ini adalah mutasi struktur yang translokasi, ya, di mana dia melibatkan dua kromosom yang tidak homolog, ya. Jadi di sini misalnya jadi fragmen dari Fg ya bertukar dengan fragmen Qr. Kalau yang ini gambar ini menjelaskan mengenai peristiwa duplikasi di mana fragmen De itu terduplikasi ya. Jadi di sini ada dihasilkan dua fragmen De. Sedangkan kalau delesi itu berarti pengurangan, jadi di sini fragmen A-nya tidak ada. Sedangkan inversi itu berarti pertukaran pada satu kromosom, ya. Jadi terjadi pertukaran segmen pada satu kromosom. Nah, kalau dia melibatkan sentromer, jadi ini misalnya DEF, ya, sentromernya ikut terlibat karena F-nya ini bertukar ke atas dan DE-nya bertukar ke bawah, maka itu disebut perisentrik. Sedangkan kalau seperti ini, di mana sentromer itu tidak terlibat, jadi dia hanya di satu lengan saja, pertukarannya itu disebut sebagai inversi parasentrik. Oke, nah jadi tadi kita sudah menyebut bahwa untuk mutasi kromosom ada euploidi dan ada aneuploidi ya. Euploidi itu adalah perubahan komplit set kromosom, ya, di mana set kromosomnya terdapat lebih dari dua yang disebut dengan poliploidi, dikenal dengan istilah poliploidi ya. Nah, itu misalnya tetraploid ya 2N sama dengan 4X sama dengan 24, hexaploid itu 2N sama dengan 6X sama dengan 36. Ini contohnya ya. Jadi ada satu set kromosomnya yang berubah, yang bertambah. Sedangkan kalau aneuploidi itu perubahan jumlah kromosom yang tidak melibatkan seluruh set kromosom. Ya, misalnya monosomik ini 2N-1, trisomik 2N plus 1, misalnya pada Down syndrome itu kan hanya pada kromosom nomor 21 yang bertambah kromosomnya. Oke, nah euploidi itu ada dua macam, ada allopolyploidi dan ada autopolyploidi. Ya. Jadi penambahan set kromosom yang poliploid tadi itu ada dua macam. Yang pertama adalah autopolyploid. Ya, dia muncul dari duplikasi genom. Jadi dia hanya terjadi pada uh, satu spesies ya. Nah, terjadinya adalah bisa saja di awal itu dia terjadi persilangan. Jadi ini spesiesnya sama ya. Spesies A, kemudian hasilnya itu adalah diploid yang fertil. Nah, kemudian dia mengalami duplikasi genom secara spontan. Nah, ini disebut dengan auto tetraploid. Ya. Nah, kemudian bisa juga peristiwa autopolyploid ini terjadinya diinduksi dengan pemberian senyawa kimia. Nah, dengan pemberian senyawa kimia kita hanya memberikannya pada satu spesies saja. Nah, yang menyebabkan terjadinya proses dari autopolyploidy ini adalah proses tidak bereduksinya gamet ya pada meiosis atau terjadinya duplikasi genom tanpa sitokinesis ya, tanpa terjadinya pembelahan sitoplasma. Nah, tadi kita menyebut kolkisin. Ya, kolkisin itu menghambat terbentuknya mikrotubul atau benang gelendong. Jadi bagaimana kolkisin itu bekerja sehingga dia menyebabkan poliploid, menyebabkan satu set kromosomnya bertambah. Nah, pada saat anafase kromosom kan tertarik ke kutub. Ya. Nah, sekarang karena diberikan kolkisin, maka benang gelendong ini tidak terbentuk sehingga tidak dapat tertarik ke kedua kutub.
Jadi sel akan memiliki jumlah kromosom yang double. Nah, sel ini kemudian akan membelah lagi, jadi sel yang double kromosomnya itu akan membelah lagi, sehingga kromosom yang double ini diteruskan ke sel anaknya. Nah, kita dapat lihat pada gambar ini, jadi kolkisin itu dia berikatan pada tubulin. Dulu di kuliah biologi sel kita sudah membahas bahwa monomer dari mikrotubul itu adalah tubulin-tubulin ya. Nah, sekarang ini ada tubulin, dua tubulin, ya, tubulin alfa, tubulin beta. Nah, si kolkisin ini menyisip di antaranya, ya, sehingga tidak terjadi polimerisasi dari mikrotubul, ya, tidak terbentuklah mikrotubulnya. Nah, ini adalah proses yang normal mitosis, ya. Jadi ini ada 3, kemudian akan mengalami duplikasi ya, karena ke siklus sel kan kalian sudah belajar. Jadi ada sintesis dulu sebelum masuk ke mitosis kan. Jadi terjadi sintesis. Nah, kemudian di anafase dia akan menuju ke kutub masing-masing. Ya, sehingga nanti akan didapatkan 2 sel anak. Nah, kalau dia ada kolkisin, ya, terjadi duplikasi, ya, ada sintesis DNA, tetapi di sini benang spindle atau mikrotubul tadi itu tidak terbentuk, ya, sehingga si kromosom ini tidak menuju ke kedua kutub. Ya. Jadi tetap dihasilkan nanti sel ya, yang memiliki kromosom yang double. Nah, sel dengan kromosom yang double ini kemudian nanti akan bermitosis, ya, sehingga seterusnya dia akan memiliki kromosom yang double. Nah, kemudian yang kedua, jadi tadi adalah autopolyploid, nah sekarang adalah yang allopolyploid ya. Nah, allopolyploid ini terjadi karena hibridisasi. Jadi bedanya dengan yang tadi dia satu spesies. Kalau di allopolyploid dia 2 spesies yang berbeda ya. Jadi ada spesies A, spesies B, terjadi hibridisasi ya. Nah, kemudian gamet yang terbentuk ini tidak dapat berpasangan dengan sempurna gitu karena dia seperti disimbolkan di sini ya, terjadi perbedaan jumlah dan bentuk ya. Nah, akhirnya akan aborsi. Nah, kemudian untuk menyelamatkannya maka dilakukanlah duplikasi. Jadi ada spontaneous genome duplication sehingga semuanya akhirnya akan mendapatkan pasangannya. Nah, ini kemudian akan menjadi fertil dia. Oke ya, jadi pemulihan mutasi itu kalau dia diinduksi ya ada yang menggunakan mutagen fisik dan ada menggunakan mutagen kimia. Ya, mutagen fisik itu misalnya sinar gamma, sinar X, sinar UV. Kalau mutagen kimia ya kolkisin seperti tadi, kemudian EMS, NAM3. Kolkisin ini untuk mutasi kromosom, EMS, NAM3 untuk mutasi titik ya. Nah, kemudian mutasi dapat dilakukan secara in vitro atau secara in vivo ya. Nah, kalau dia in vitro berarti dengan teknik kultur jaringan ya. Kalau in vivo ya pada tumbuhan yang sendiri bisa menggunakan perendaman biji atau perendaman kecambah atau penetesan pada tunas apikal misalnya. Kalau in vitro ya bisa medianya yang ditambahkan dengan mutagen atau explant itu direndam dulu di dalam mutagen baru kemudian ditanam. Sumber variasi itu ini sudah pasti kalian tahu ya. Jadi sumber variasi itu kan mutasi, kemudian hibridisasi, lalu rekayasa genetika di pengulangan yang tadi ya. Jadi ada somaclonal variation juga. Nah, kemudian jika variasi yang dihasilkan rendah, jadi misalnya kita menginduksi mutasi dengan EMS, tapi kemudian variasi yang kita peroleh rendah, maka untuk meningkatkan variasi dapat digunakan dua macam mutagen ya. Jadi dapat dikombinasikan mutasi fisik dan mutasi kimia. Ini adalah contoh dari mutagen kimia ya. Jadi ada banyak sekali mutagen kimia
Tapi yang umum digunakan, itu yang kami juga gunakan dalam genetika, itu adalah etin metal sulfonat. Ini sudah banyak yang meneliti, mahasiswa yang meneliti. Kemudian sodium asida juga ya, NaN3 juga banyak digunakan untuk induksi mutasi. Nah, bagaimana EMS itu bekerja? Jadi ini EMS itu akan mengubah guanin menjadi 7 etil guanin. Ya. Nah, guanin kan harusnya berpasangan dengan sitosin. Sekarang dengan pemberian EMS, maka guanin berubah menjadi 7 etil guanin sehingga dia berpasangan dengan timin. Ya, akhirnya akan terjadi kesalahan kan perpasangan basa. Nanti timin dia akan menjadi cetakan, komplementernya akan adenin kan, jadi akan berubahlah basa DNA itu. Nah, demikian juga pada contoh ini, jadi sitosin berubah menjadi hidroksil aminositosin, ya, di mana dia berpasangan dengan adenin. Jadi sitosin harusnya kan dengan guanin, tapi ternyata di sini berubah dia sehingga berpasangan dengan adenin. Nah, kalau mutasi fisik, ya, radiasi sinar gamma atau sinar UV, sinar X, nah itu berupa energi yang disalurkan, yang ditransmisikan. Ya. Jadi sinar X dan sinar gamma ini merupakan gelombang elektromagnetik yang energinya tinggi. Panjang gelombangnya memang pendek, tetapi energinya tinggi. Nah, jika sinar gamma ini mengenai DNA akan menyebabkan kerusakan, di mana efeknya bisa direct atau indirect. Ya. Nah, kalau direct dia bisa menyebabkan putusnya rantai nukleotida, bisa single break atau double break. Jadi bisa satu utas saja yang putus atau kedua-duanya putus. Nah, kalau dia indirect dia mengenai molekul lain, kemudian menyebabkan munculnya radikal bebas. Ya, dulu di biologi sel kita sudah membahas juga adanya radikal bebas ya. Kemudian radikal bebas ini kan dia kehilangan elektronnya. Ya, nah, kemudian dia berusaha mencari pasangannya dan salah satunya mencari pasangannya dari DNA gitu sehingga akhirnya merusak DNA. Jadi seperti ini kalau dia indirect misalnya radiasinya mengenai air akan menyebabkan terjadinya radikal bebas. Nah, kemudian radikal bebas akan menyebabkan kerusakan pada DNA. Atau kalau dia direct, nah dia akan menyebabkan single break atau dia double break. Nah, selain ini menjelaskan mengenai cara pemberian mutagen kimia ya. Nah, contohnya misalnya EMS di sini. Jadi EMS disiapkan dengan melarutkannya dalam 0,1 molar buffer fosfat. Jadi tidak dilarutkan dalam aqueous tapi di dalam buffer fosfat pH 7 ya. Karena untuk mengurangi hidrolisis supaya dia tidak terhidrolisis. Nah, biji yang akan kita beri perlakuan itu direndam dulu dalam air, jadi untuk imbibisi, ya, kemudian barulah direndam di dalam larutan EMS. Nah, misalnya di sini selama 6 jam, nah sebenarnya dilakukan uji pendahuluan dulu ya, jadi berapa jam sih perendamannya, kemudian untuk konsentrasi EMS yang digunakan juga berapa, supaya menghasilkan variasi yang banyak. Ya. Nah, perendamannya itu sebaiknya digoyang dalam shaker, jadi supaya semua biji terekspos merata pada mutagen. Ya, jadi kalau tidak digoyang nanti dia mengendap, bijinya akan mengendap sehingga eksposurnya tidak merata. Ya, setelah selesai perendaman dengan mutagen, maka dicuci. Jadi ini dicuci dengan air yang mengalir selama 4 jam. Jadi pencuciannya cukup lama untuk menghilangkan sisa-sisa dari mutagen yang menempel pada luar dari kulit bijinya. Ya. Kemudian baru nanti ditanam. Nah, cara lainnya itu adalah diteteskan pada tunas apikal. Ya. Jadi mutagen yang disiapkan tadi itu diteteskan pada tunas apikalnya. Ya, jadi di sini misalnya 20 mikroliter dari mutagen solution yang konsentrasinya 10-200 mikrogram per mililiter, kemudian ditambahkan dengan sedikit twin 20 ya 0,8 mikroliter per mili.
Ya, jadi Twin 20 ini fungsinya untuk membantu penyerapan. Ya. Kemudian dia di